Badan kekal umurnya muda, membawa cangkul untuk bertani. Apa kabar hadirin semua? Marilah kita mulai acara hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a ba'dah, amma ba'd. Saya mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkenannya kita semua ditakdirkan untuk berada di tempat ini guna mengikuti sebuah kegiatan, yaitu diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Lumbung yang nanti akan disampaikan oleh Ibu EN Hendrayani Mariana SPD Eskom MPD berkaitan dengan rangkaian kegiatan beliau selaku calon guru penggerak angkatan 9. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta semoga kepada kita juga selaku umatnya yang selalu taat dan patuh kepadanya. Baiklah, hadirin, singgah sebentar di rumah Kadir, meminta tomat serta pepaya. Untuk semua yang telah hadir, salam hormat dari saya. Pada kesempatan ini saya diberi tugas untuk menjadi pemandu acara sekaligus moderator diskusi. Untuk itu, izinkan saya membacakan terlebih dahulu susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, pembacaan doa. Kemudian sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Dilanjutkan dengan
pemaparan budaya positif, kemudian tanya jawab dan penutupan. Baiklah hadirin semua, marilah langsung saja kita buka acara ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Menginjak kepada acara yang ketiga, yaitu pembacaan doa, akan dipimpin oleh Bapak Aam Basuni SPDI. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir jami'a umurina min jami'i umuri yawmin وارض جميع حوائجنا من جميع حوائج الدنيا والدين وحسن مقاصدنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Cepat terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Basuni SPD yang telah memimpin doa. Semoga acara kita diberi keberkahan dan diberi kelancaran hingga akhir nanti. Untuk selanjutnya, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah. Untuk itu kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua pada siang ini masih diberikan berbagai nikmat, diantaranya nikmat sehat, nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga terlimpah curah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua di
diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin sehubungan dengan Bapak Kepala Sekolah yang kebetulan pada hari ini ada tugas dinas, jadi belum bisa hadir pada waktunya, dan saya diberikan tugas untuk memberikan sepatah dua kata atas nama sekolah, dan mudah-mudahan dengan kehadiran ini dan bagi kita akan menambah wawasan, ilmu pengetahuan, dan juga bagi kita mudah-mudahan ada penyemangat, dan bagi Bapak Ibu guru yang lain mudah-mudahan bisa ikut seperti Bu EN. Dan ini sebagai calon guru penggerak, dan mudah-mudahan tetap semangat dan bisa berakhir sampai mendapatkan sertifikat. Amin ya rabbal alamin. Rupanya supaya tidak terlalu banyak waktu yang terbuang, itu saja yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama hadirin kami mengucapkan terima kasih atas sambutan dari Bapak Wakil Kepala Sekolah. Untuk selanjutnya tibalah kita pada acara inti, yaitu pemaparan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu EN Hendrayani Mariana SPD Eskom FPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Lombok. Kepadanya waktu sepenuhnya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP 1 Lombok, yang pada saat ini diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati rekan-rekan guru serta staf tata usaha. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah karena dukungan dan motivasi beliau, saya bisa berdiri sampai saat ini di sini. Saya masih bisa melanjutkan kegiatan pendidikan guru penggerak. Juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan guru serta tata usaha yang pada hari ini bisa menyempatkan mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang saya dapatkan pada pembelajaran di pendidikan guru penggerak. Berkat Bapak Ibulah saya bisa berdiri di sini. Dorongan dan motivasi dari Bapak Ibu semua, saya bisa berdiri di sini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan nanti ada pengikut-pengikut baru, karena kebetulan di sekolah kita masih banyak guru-guru kita yang muda-muda. Insya Allah banyak pengikutnya. Bapak Ibu, di sini saya bukan untuk mengajarkan, ya, bukan sama sekali. Tapi di sini saya untuk diseminasi, pengimbasan materi yang saya dapatkan pada saat pendidikan guru penggerak, yaitu di modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi sekali lagi maaf, bukan saya mau menggurui Bapak Ibu, bukan sama sekali. Tapi di sini untuk sharing berbagai ilmu yang saya dapatkan demi kemajuan di SMP
lumbung. Baiklah, saya akan mulai memaparkan tentang materi pada modul 1, yaitu budaya positif di sekolah. Karena kita sebagai pendidik, sebagai guru, jelas yang pertama kita dapatkan, yang kita, acuan kita yaitu tujuan pendidikan. Itu yang harus kita ingat. Tujuan pendidikan di sini menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Itu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi sebenarnya kita itu punya bapak pendidikan, ya. Bapak pendidikan kita jangan jauh-jauh. Kita punya bapak yang bagus sekali untuk kita contoh, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Konsep utama budaya positif, materi yang akan kita pelajari yang pernah saya dapatkan, yaitu pertama, perubahan paradigma belajar, yang kedua, disiplin positif, yang ketiga, kebutuhan dasar manusia, yang keempat, motivasi perilaku manusia, yang kelima, restitusi posisi kontrol guru, yang keenam, keyakinan kelas, dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Pertama, perubahan paradigma. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, di sini saya akan mencoba kepada Bapak Ibu guru mempraktekkan. Di sini judulnya cobalah buka. Di sini Bapak Ibu bisa berhadap-hadapan berdua, ya. Silakan mau berdua gimana, pokoknya Bapak Ibu berhadapan, coba praktekkan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Nah, siapa yang A-nya dulu? Anda adalah A. Bapak Ibu sudah mendapatkan 2 orang pasangan? Sudah? Bapak cakap? Ya, kalau bisa. Ya, bapak-bapak dan bapak, ibu-ibu. Ya, kalau bukan muridnya jangan ya. Yang bukan muridnya jangan. Bisa ya? Ya, berhadapan-hadapan. Ya, putri-putri. Ya, perempuan berdua. Bu Dede dengan Pak Kano mau berdua? Boleh. Tugas Anda ya di sini adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Siapa yang kunci A? Mengepalkan. Kepal tangannya. Baik. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan Anda. Ya, bayangkan.
Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, nah yang B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawarkan Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Ya boleh. Mau rayu-rayu, mau dikritik, mau dikasih uang, boleh. Ya. Coba lakukan kegiatan coba di atas dengan B secara bergantian. Nah sekarang praktekkan dulu yang A. Silakan dimulai. Siap? 1. Yang A kan atau yang A? 1. Bayangkan kalau ada yang bisa kasih tahu. 1, 2, 3. Ya? Bisa dibuka? Boleh? Boleh dikritik? Boleh, silakan. Sekarang gantian. Yang B bisa tidak mempertahankan? Coba aja. 1, 2, 3. Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa alasan Anda dan B membuka kepala tangan Anda? Baik, Pak Ian, apakah tadi membukanya? Silakan. Tadi Pak Ian sebagai A atau B? Sebagai B berarti yang membuka, yang merayu A. Nah, apa yang terjadi Pak Aam tadi? Ada sesuatu, Bu. Ada sesuatu bisa dibuka sama Pak Ian? Bisa. Bisa. Oh, baik. Kenapa bisa dibuka? Alasannya Pak. Kenapa bisa dibuka oleh Pak Ian? karena kan dalam beritanya itu kan si AR, si B meminta membuka tangannya, sedangkan si A menganggap dalam tangannya itu ada. Nah saya melihatnya, bukan berarti saya akan mengambilnya, jadi hanya sekedar melihatnya saja. Jadi teman saya ya A, dia tidak keberatan karena saya hanya meminta melihatnya. Bagus ya. Nah, ada jawaban lain? Ada yang tidak bisa dibuka? Ada yang tidak bisa dibuka? Ya? Bagaimana Ibu Isah? Tadi bisa dibuka? Bisa dibuka? Ada yang bisa mempertahankan bahwa ini sangat berharga, tidak bisa saya buka. Ada nggak? Ada. Oh, Bu Haji. Ya, Bu Haji yakin tadi ini sangat berharga, tidak boleh dibuka oleh orang lain. Berarti banyak pendapat ya. Betul, Bu. Bagaimana Bu Haji? Ya, terima kasih. Pasti ya. Banyak jawaban ya. Nah, karena memang banyak alasan. Ada yang tetap ingin dibuka, ada yang tetap ingin dikepal, dan ada yang bisa dibuka. Nah, lihat untuk nomor 3. Dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa
Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Jadi semua keputusan ada pada kontrol kita masing-masing. Kontrol ya. Baik. Di sini ada perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol dari Dr. William Glasser. 1. Ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu ya, menurut perubahan paradigma teori kontrol. Baik. Di sini ada perubahan paradigma dari stimulus respon dan teori kontrol. Ada perbedaan. Ya. Teori pertama, stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Tapi menurut teori kontrol, kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat yang sama, tapi menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Begitu juga kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, saya bisa mengontrol orang lain. Tapi menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Tapi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir, model berpikir menang atau kalah menurut teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah, pembelajaran dengan perubahan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, materi kedua adalah disiplin positif. Apa makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, ya, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri. Kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini perlu digarisbawahi kepada nilai-nilai kebajikan universal. Ya, nanti kita akan bahas tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan ini sudah umum
yang umum, universal. Ini yang namanya nilai-nilai kebajikan. Nah, yang ketiga, materi yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, apakah memiliki kebutuhan? Memiliki kebutuhan? Banyak sekali kebutuhannya. Ada yang berupa primer, sekunder, itu yang kita pelajari dari SD, kebutuhan primer, sekunder, itu yang sampai saat ini masih ingat ya. Itu kebutuhan. Baik, kebutuhan dasar manusia di sini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini ada 5, Bu, Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia. Ini sebenarnya 5 kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Ada penguasaan, ingin menguasai, kebebasan, ingin bebas, rasa kasih sayang dan rasa ingin diterima, kesenangan dan bertahan hidup. Jadi kita sebenarnya punya 5 dasar ya kebutuhan manusia itu. Ada 5. Dan kebutuhan setiap orang pasti berbeda. Dan ini kita harus pahami bahwa pandangan orang lain tentang dunia. Baik, di sini saya memberikan studi kasus tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Jadi, Ibu punya siswa namanya Doni. Doni sering memaksa minta bekal makanan dari temannya. Nah, apa yang bisa Ibu Bapak lakukan? Kemudian kira-kira alasannya apa? Tadi ada 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, nih ada penguasaan, ada kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan bertahan hidup. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Silakan, ada yang ingin memberikan pendapatnya, apa yang Ibu Bapak lakukan untuk mengatasi yang namanya Doni? Silakan, Ibu. Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Punya murid namanya Doni, tapi sering minta makan ke temannya. Apa pertama yang akan Ibu Bapak lakukan? Silakan. Dan dari 5 kebutuhan dasar itu mana yang silakan Ibu, silakan Ibu Isa, Angga. Pertama yang akan dilakukan apa? Mohon maaf, ini barangkali ya dalam keadaan si anak yang namanya Doni dengan secara memaksa kepada rekan sekelasnya. Bisa jadi anak tersebut karena barangkali didukung didasari dengan ada kebutuhan dirinya, barangkali ini ingin bertahan hidup.
bisa jadi karena itu. Dan didukung juga karena merasa dalam rasa kasih sayangnya barangkali itu dari orang tuanya kurang puas atau kurang perhatian barangkali itu. Jadi anak yang namanya Doni bisa menyatakan karena dia ingin bertahan hidup sedangkan bermodalkan karena kurang rasa kasih dan sayang dari kedua orang tua. Barangkali itu pendapat dari saya, insya Allah dari yang lain ada yang lebih mantap. Terima kasih kepada Ibu Isa, ya, jawaban yang sangat bagus sekali. Mungkin ada pendapat lain, silakan. Oh iya, Ibu Haja Niatin, silakan. Ya, nama saya Niatin Sumartini. Mohon maaf tadi mungkin menyambung dari Bu Isa. Kalau di matematika mungkin itu anaknya ada faktor X. Yang faktor X itu mungkin tadi bisa digali karena misalkan orang tuanya bagaimana gitu kan. Ada beberapa hal gitu kan, misalkan orang tuanya broken gitu kan, atau perekonomiannya gitu ya. Jadi sebelum melakukan apa-apa, anaknya mungkin ditanya dulu karena bisa aja ada faktor X-nya gitu. Itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada yang akan memberikan pendapat lain? Silakan, Ibu Elis, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini hampir sama dengan pendapat Ibu Haji Niatin tadi. Jadi yang pertama dilakukan adalah mungkin memanggil si anak tersebut, kemudian ditanya mengapa sampai meminta, kemudian memaksa kepada temannya untuk meminta makanan, begitu. Kemudian si anak disuruh ditanya apa alasannya, kemudian kita gali. Mungkin saja si anak itu menjawabnya mungkin karena memang faktor dari keluarga yang kurang. Kemudian bisa saja dengan kebebasan, bebas meminta dengan cara memaksa kepada temannya. Bisa, mungkin itu menurut saya. Bertahan hidup juga mungkin bisa karena mungkin lapar. Jadi dari rumah tidak makan terlebih dahulu, tidak sarapan terlebih dahulu. Jadi maksa ke temannya untuk minta makanan. Jadi bertahan hidup mungkin itu bisa. Kesenangan juga, kesenangan dia lah. Kesenangan dia senangnya. Jadi kalau misalkan si Doni minta sesuatu, minta makanan ke temannya, jadi merasa senang lah dia. Dianya merasa ada kepuasan tersendiri mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, ternyata semua jawabannya betul semua ya. Jadi tergantung dari mana melihat ya, sudut pandangnya ya. Apakah dari sana sini, tergantung dari mana kita melihat. Baik, kita lihat kasus Doni. Nah, dalam konteks penegakan disiplin positif, Ibu Abar, nah ini sebaiknya mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni. Pertama, apabila jawaban Doni karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, berarti itu masuk pada bertahan hidup. Yang kedua, jika Doni senang temannya jadi memperhatikan dia, berarti itu cinta kasih sayang, ya bisa untuk kita terima. Kebutuhan itu yang ingin dia capai. Kalau seandainya Doni senang karena temannya memperhatikan dia. Yang ketiga, jika Doni karena temannya jadi takut, ya menuruti keinginannya, berarti itu penguasaan, ya, itu pengakuan atas kemampuannya. Yang keempat,
Apabila jawaban Doni karena merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya, berarti termasuk pada kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Dan yang terakhir, apabila jawaban Doni karena ia iseng saja menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal, ya, nah ini termasuk pada kesenangan. Tuh. Dan ini mungkin untuk di pelajaran di guru BK, ya, Pak Asep, ini sudah biasa ya Pak Asep, ya. Tapi kalau Bapak Ibu guru mungkin sudah menangani, tapi baru melihat tanya, tapi belum sampai pada melihat 5 kebutuhan dasarnya ini. Jadi harus dilihat dari konteks apanya, kenapa Doni melakukan hal tersebut. Oke. Nah, yang keempat, motivasi perilaku manusia. Jadi kadang siswa kenapa melakukan ini? Kenapa siswa melakukan itu? Karena ada motivasi. Contoh ini ada menurut Janet Dosen ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi pertama. Ya. Itu termasuk pada motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu juga termasuk pada eksternal. Nah, yang ketiga ini, kenapa dia melakukan sesuatu? Kenapa dia melakukan tersebut? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini termasuk pada internal. Tujuan yang kita inginkan itu tujuan disiplin positif. Jadi sebenarnya motivasi ini bisa dimulai dari diri kita sendiri sebelum kita melihat ke anak-anak. Seperti kita melakukan sesuatu, apakah untuk menghindari hukuman, ketidaknyamanan, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau memang ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, ya, yang kita percaya. Contoh, ini mohon maaf Pak Wakasek, misalnya datang pagi-pagi jam 7. Nah, kenapa dia melakukan datang jam 7? Itu ada 3 alasan, ya. Datang jam 7, apakah memang itu dari eksternal atau internal? Kalau eksternal, oh saya berangkat jam 7 karena ini dipuji, itu eksternal, ya. Saya datang jam 7 karena ingin dihargai. Nah, itu contoh. Kemudian, tapi kalau dari diri sendiri internal, nah itu memang dia ingin menghargai diri sendiri saja dulu. Begitu juga kepada siswa. Kita berusaha bagaimana ke siswa menanamkan disiplin positif, ya, menanamkan disiplin positif itu intinya. Jadi mulai dari diri, kemudian nanti ke siswa, dan diusahakan siswa harus tertanam yang namanya disiplin positif yang berasal dari diri sendiri, bukan dari eksternal. Ada lagi studi kasus. Kita selama ini sering mengenal yang namanya hukuman, sanksi atau konsekuensi. Ini ada contoh, ibu-ibu, bapak-bapak. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi buku dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu
biasa. Dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Dan mengapa? Mungkin ada yang bisa menanggapi. Apa setuju yang dilakukan oleh Pak Seno? Dengan menyuruh siswa ke depan kemudian ditertawakan oleh teman-temannya? Tidak setuju, ya. Kenapa tidak setuju? Mempermalukan. Jadinya pembunuhan karakter. Jadinya doan, ya, betul ya. Jadinya doan. Jatuh ya. Baik. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi? Hukuman? Hukuman? Konsekuensi? Hukuman? Konsekuensi? Silakan. Mungkin Ibu, hukuman atau konsekuensi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya tindakan Pak Seno itu merupakan hukuman, ya, karena pertama itu mempermalukan IPA sehingga tentu saja dalam diri IPA itu akan menjadi hal yang berbekas, ya, yang tidak bisa dilupakan. Itu inti dari hukuman. Kalau konsekuensi berarti di awal sebelum pembelajaran, nah, sudah ada perjanjian atau kesepakatan. Jadi kalau IPA seperti itu nanti konsekuensinya seperti ini. Nah, jadi menurut saya yang dilakukan Pak Seno adalah hukuman. Terima kasih. Ya, terima kasih ya, jawaban yang luar biasa. Terima kasih tuh Pak ya. Ya, konsekuensi dan hukuman jelas berbeda. Baik. Mari berlatih hukuman atau konsekuensi. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi atau hukuman? Ya? Membersihkan coretan. Ya, konsekuensi. Oke, yang kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nanti bisa ya membedakan antara konsekuensi dan hukuman. Oke, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Baik, berjemur di lapangan basket pukul 12. Hukuman. Karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena kesenggol pada saat belajar. Oke. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa. Ya, terima kasih. Ya itu ya. Jadi bisa membedakan antara konsekuensi dan hukuman. Nah, di sini hukuman tidak terencana, tiba-tiba. Itu hukuman. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Biasanya kalau fisik tadi psikis bisa saja dengan kata-kata ya, dengan verbal. Baik, kalau konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan. Ya. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, sekarang ada yang ketiga yang namanya restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi
murid untuk mencari solusi sendiri. Motivasi internal lebih berjangka lama dan membuat peserta didik makin kuat secara karakter. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengungkapkan bahwa disiplin kepada peserta didik adalah disiplin diri. Sebab hanya diri sendiri yang mampu mengontrol diri kita, bukan orang lain. Artinya peserta didik sendirilah yang menginginkan dirinya mentaati peraturan sesuai dengan keyakinan universal atau keyakinan sekolah dan kelas. Yang kelima, yang tadi kita sebutkan, restitusi, posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru di sini ada 5. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Bapak Ibu, kira-kira selama ini kita sudah menjadi guru berapa tahun? Ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada Pak? Ada yang 30 tahun menjadi guru di sini, ada ya? Ada yang baru 5 tahun. Baik. Untuk Pak Haji Hidayat sudah berapa tahun? 17. Usianya 17 tahun ya Pak Haji. Gak apa-apa. Karena semangatnya semangat 17 tahun ya Pak ya. Terima kasih masih semangat mengajar. Baik. Dari posisi kontrol di sini, mana yang pernah Bapak Ibu laksanakan? Apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer? Memantau untuk siswa ya. Ya, ada lagi? Ada yang sebagai teman? Jujur ya Bu, Bapak, saya berapa tahun jadi guru, perasaan semua pernah saya lakukan. Tapi mungkin satu yang belum sampai, sebagai manajer. Manajer guru, bukan kepala sekolah, bukan. Manajer kita kok posisi kontrol kita itu sebagai manajer. Manajer di sini bukan kepala sekolah, bukan. Ya? Saya pernah menghukum siswa, pernah Ibu. Bapak Ibu pernah? Pernah. Membuat merasa bersalah, saya pernah juga ke anak. Sebagai teman, sering ya. Mungkin Bapak Ibu sebagai teman pasti sering. Apalagi Pak Kurniawan, karena Bapak Boy ya, karena masih muda, jadi anak-anak senang ya Pak Kurniawan karena muda. Jadi sering anak-anaknya sebagai apa teman ya Pak ya. Pak Ian, karena kebetulan masih muda-muda. Pemantau, jelas kalau pemantau itu sering kita lakukan juga ya, memantau siswa. Nah untuk manajer, nah di sini ada posisi bagaimana menjadi seorang manajer. Nah ini posisi kontrol guru. Terbaca nggak Bapak Ibu? Tidak. Tidak ya, baik. Sebagai penghukum, nah ini apa yang dilakukan oleh guru? Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, itu penghukum. Jadi, kalau kayak guru kan menyindir ke siswa, dan siswa ke siswa itu namanya penghukum. Nah, terus kalau guru biasanya gimana? Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan titik-titik. Nah, itu bahasanya, ya. Hasilnya bagaimana? Siswa akan memberontak. Siswa akan menjadi seorang pendendam. Itu. Kalau kita posisi kita sebagai penghukum, jelas siswa akan jadi dendam pada kita. Kan sering kita dengar ya Bu di TikTok, di TV-TV ada siswa yang mengambil kunci sepeda motor gurunya. Kenapa? Dia dendam. Karena merasa dimarahin. Nah itu karena gurunya mungkin dia memposisikan sebagai penghukum. Selanjutnya, membuat orang merasa bersalah. Biasanya kumaha aja.
berceramah, ya, menunjukkan kekecewaan mendalam. Contoh, kamu sudah mengecewakan bapak, kamu sudah mengecewakan ibu, itu kalimatnya. Hasilnya bagaimana? Menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Itu anak akan tumbuh seperti itu. Kalau kita memposisikan sebagai pembuat orang merasa bersalah, itu anak akan seperti itu, jadinya bohong. Yang ketiga, sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Contoh, lakukan untuk ibu, ya sudah, nanti ibu bantu bereskan. Itu sebagai teman. Hasilnya bagaimana? Akan merasa ketergantungan. Contoh, misalnya saya memposisikan teman, ada anak misalnya Rita, dia akan tergantung pada kita juga, akan tergantung pada saya. Kalau saya tidak ada, ya sudah, dia akan berbuat yang tidak positif. Jadi karena tergantung pada saya, kalau ada saya pasti dia nurut. Nah itu sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Nah ini guru akan menghitung dan mengatur. Contoh, apa peraturannya, apa konsekuensinya, sanksinya. Terus apa hasilnya? Menyesuaikan bila dikawal. Kalau tidak dikawal, ya sudah lepas. Jadi anak ini harus terus dikawal, baru dia nurut, ya, baru dia sadar kalau dikawal. Nah, yang terakhir, kita posisikan sebagai manajer. Bagaimana posisi kita sebagai manajer? Nah, di antaranya dengan mengajukan pertanyaan. Contoh, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamu memperbaikinya. Kalau kami memperbaikinya, jadi kita kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Hasilnya pasti dia akan menguatkan watak atau karakter. Jadi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan itu siswa sendiri yang menyelesaikan permasalahannya. Itu sebagai manajer. Nah ini jujur sampai saat ini juga saya belum bisa untuk menjadi manajer seperti ini. Baru sampai pada pemantau. Itu ada posisi kontrol untuk guru. Baik, di sini ada contoh video posisi kontrol guru. Posisi pembuat merasa bersalah. Kamu senang ya bikin ibu susah ya?
Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kali ini nih ada tes aja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah agar cenderung selalu menjaga suasana kelas. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau biasa. Apabila masih membuat eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari guru kepada orang lain. Sehingga lain waktu bisa berbeda. Namun tentu saja. Ini posisi pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah Ren? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus jangan tugas tambahan untuk di dalam kelas ya. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, sekarang posisi manajer yang harus kita lakukan ini. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Ren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Ren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, kira-kira sekolahnya Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. setuju. Jadi, apakah Nara meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Nara bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana Nara memperbaiki masalah keterlambatan ini? Dari mau menjadi alarm saya. Baik, kalau Nara memperbaiki alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Saya ada saya. Baik, jadi yang mengingatkan Nara adalah Kak Emma dan yang kalian. Kira-kira akan belajar apa? Setelah sekarang akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu.
guru. Jadi yang kita harapkan adalah sebagai manajer. Jadi anak sendiri yang mengatasi masalah tersebut. Jadi anak bisa menjadi orang yang mandiri dan bertanggung jawab. Baik, selanjutnya yang keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan suku, negara, bahasa. Nah, ini menurut dosen suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Kesepakatan atau keyakinan kelas. Ini sebuah pendekatan yang lebih baik dengan mengedepankan peran aktif siswa. Berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan siswa bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar lebih efektif. Tujuan, kenapa kita harus membuat keyakinan atau kesepakatan kelas? Sebelumnya kita sering mendengar yang namanya peraturan sekolah. Pasti di sini ada ya Bapak Ibu peraturan sekolah. Tapi justru peraturan sekolah masih banyak siswa yang melanggar karena merasa terpaksa. Maka sekarang ada yang namanya kesepakatan atau keyakinan kelas, bukan peraturan lagi. Sekarang berubah menjadi kesepakatan. Baik. Tujuannya menumbuhkan komunikasi yang efektif antara siswa dan guru. 2. Menumbuhkan rasa tanggung jawab pada siswa. Yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Itu tujuan dibuat kesepakatan kelas. Pembentukan keyakinan kelas. Pertama, keyakinan kelas lebih abstrak ya, bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih konkret atau rinci. Kalau peraturan ada 20, ini malah siswa akan lupa kalau kebanyakan. Tapi kalau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu lebih sedikit, lebih sempit, memakai bahasa-bahasa yang universal. Yang tadi seperti tadi sebelumnya sudah dibahas universal. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimatnya harus positif, jangan yang negatif. Seperti tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti dirubah menjadi kalimat yang positif, membuang sampah pada tempatnya. Jadi kita diawali dari kalimat dulu. Kalau kita membuat kalimat, usahakan membuat kalimat yang positif karena kita arahnya tujuannya juga yang positif. Jadi jangan pernah menggunakan kalimat-kalimat yang negatif. Tuh. Seperti tidak boleh mengganggu orang lain. Itu bisa dirubah menjadi positif ya. Untuk Bapak Ibu bahasa Indonesia mungkin ini sudah biasa ya, merubah kalimat negatif menjadi positif. Jadi contohnya ini menghargai orang lain. Jadi jangan tidak, jadi harus yang positif. Keyakinan kelas jangan terlalu banyak. Lupa nanti anak paling 6-7 poin, 7 aja sudah banyak. Itu keyakinan kelas. Supaya mudah diingat. Keyakinan kelas sebaiknya itu dapat diterapkan di rumah tersebut, kemudian seluruh warga harus berkontribusi membuat keyakinan kelas dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini ada contoh pembuatan keyakinan kelas, misalnya di 7A, masuk dan keluar kelas tepat waktu. Budaya 5S, menghormati dan saling membantu, selalu berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran, menjaga kebersihan keindahan, belajar dengan semangat. Nah, yang sebelah kanan ini karena saya bukan wali kelas, saya juga membuat keyakinan kelas itu dibuat oleh semua wali kelas. Tapi misalnya bukan wali kelas, berarti kita belajar apa, mata pelajaran apa? Contoh kemarin saya di 7C ya. Setiap kelas pasti punya keyakinan kelas yang saya buat, yang saya ajar. Ini contoh kelas 7C keyakinan mata pelajaran
bukan. Berarti anak akan menjawab, oh, keyakinan yang saling menghormati atau saling menghargai. Nanti ke sana larinya. Jadi bertahap ya untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Begitu juga dengan keyakinan sekolah. Ini dibuat oleh seluruh siswa atau perwakilan kalau sekolah. Kalau kelas seluruh kelas dibuat. Nanti dikumpulkan oleh guru wali kelasnya. Kemudian nanti dipilah-pilah mana yang masuk pada tertib disiplin. Ini contoh yang sudah saya laksanakan. Nah, yang ketujuh, segitiga restitusi. Restitusi adalah upaya mendisiplinkan peserta didik dengan cara mereka sendiri yang menyelesaikan masalahnya dan membuat mereka bertindak sesuai dengan keinginan ideal yang didasarkan pada keyakinan kelas. Suatu proses dialog yang dilaksanakan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab, itu restitusi. Ada 3 tahap melaksanakan segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Contoh di sini, menstabilkan identitas. Contoh kata-katanya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu kata-kata untuk menstabilkan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu contoh kalimat yang dikeluarkan oleh bapak ibu guru. Validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kalimatnya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah itu. Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah itu kalimat-kalimat untuk menanyakan keyakinan. Nah tadi sisi 1 itu contohnya ya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik yang buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan bahwa pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai angka 1 dan 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ini kalimat contoh-contohnya tadi. Nah, ada contoh penerapan segitiga restitusi. Bagaimana pelaksanaan kalau ibu nanti melaksanakan kegiatan restitusi? Kasus 1, Asep DK kelas 7. Ini dilaporkan oleh KM-nya tidak melaksanakan tiket harian, kabur.
Apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masa sekarang? Nah, itu pertanyaannya. Oke. Untuk langkah validasi tindakan yang salah, baiklah, ibu di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Nah, itu kalimatnya, ya. Ibu di sini untuk mencari penyelesaian bersama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Yang ketiga, langkah menanyakan keyakinan. Asep menjawab bergotong royong, keyakinan yang dilakukannya bergotong royong. Tidak akan meninggalkan sekolah terlebih dahulu lagi, Bu, kata anak-anaknya. Ikut melaksanakan piket harian dan hidup bergotong royong. Ya, itu contoh 3 langkah restitusi, ya, langkah-langkah untuk melaksanakan restitusi. Ya, terima kasih sudah. Jadi ada kalimat-kalimat khusus yang akhirnya anak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi dijadikan anak mandiri, ya, reflektif, mandiri. Itu yang kita harapkan dari kegiatan pelaksanaan restitusi ini. Selanjutnya, demikianlah penjelasan mengenai restitusi, segitiga restitusi sebagai upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Tentunya untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan dari semua pemangku kepentingan di sekolah. Restitusi merupakan sebuah upaya membuat siswa mampu mengevaluasi diri mereka agar menjadi manusia yang baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal, dan sebuah upaya agar setiap kesalahan yang dilakukannya menjadi bahan pembelajaran agar dirinya menjadi lebih baik, menjadi lebih kuat karakternya, dan penghargaan pada diri mereka sendiri pun menjadi bertambah. Dengan penjelasan di atas tadi diharapkan budaya positif di sekolah dapat terwujud dan sekolah sebagai tempat menyemai benih kebudayaan atau pembentukan karakter, bukan hanya sebagai mimpi indah yang hanya menjadi cerita indah dalam buku-buku teks pelajaran. Terima kasih, ini pemaparannya sampai di sini. Silakan, mungkin ada Bapak Ibu guru yang ingin bertanya. Silakan, saya kembalikan kepada pembawa. Luar biasa sekali, ya, jadi banyak sekali hal baru yang kita dapatkan dari penjelasannya IWN. Tentu saja kita jadi mengintrospeksi diri, ya. Oh, ternyata masih banyak hal yang kita belum paham, yang kita masih kesulitan dan lain-lain. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tiba kita pada acara atau sesi tanya jawab karena Ibu selaku narasumber akan membuka
sesi tanya jawab. Untuk itu mari kita akan memberikan kesempatan kepada berapa penanya, Bu? 3, 1 sesi 3 pertanyaan cukup. Oh, 1. Dijawab langsung saja. Maka silakan Bapak atau Ibu yang akan bertanya. Itunya, mic-nya. Supaya jelas. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu telah menjelaskan tentang keyakinan kelas sampai dengan tujuan dari keyakinan kelas tersebut. Nah, dari masalah tadi ada yang ingin ditanyakan, kapan dibuat keyakinan kelas tersebut? Jadi harus kapan dibuatnya keyakinan kelas tersebut, dan sampai kapan keyakinan kelas ini berlakunya? Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Oh iya, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab ya, Bu ya? Semangat, silakan. Terima kasih, pertanyaan yang luar biasa ya dari Ibu Eris. Baik, untuk keyakinan kelas itu dibuat pada awal ajaran baru, semester awal, ya. Kalau dulu anak kan tahunya peraturan. Nah, pada awal-awal di saat wali kelas masuk ke kelas sebelum pembelajaran, itu sebaiknya langsung diperkenalkan yang namanya keyakinan kelas. Dijelaskan apa tujuan dibuatnya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini akan secara tidak langsung mengikat dia, siswa. Oh, saya harus begini. Jadi ada rasa tanggung jawab langsung karena mereka sendiri yang buat. Mereka yang buat, tapi kita menuntunnya, ya. Karena masalahnya pasti mereka akan mengeluarkan kalimat-kalimat yang pengalaman saya sendiri, banyak kalimat yang dikeluarkannya negatif. Nah, baru kita luruskan, kita tuntun mereka menjadi kalimat yang positif. Setelah kalimat positif, baru kita singkat lagi menjadi kalimat kebajikan yang universal. Jadi di awal. Nah, sampai kapan keyakinan kelas ini? Kita pantau 2 minggu misalnya, 2 minggu dulu. Ternyata ada pelanggaran. Dibahas lagi dengan anak-anak. Anak-anak, ternyata Ibu menemukan ada pelanggaran seperti ini. Bagaimana menurut kalian? Nah, pasti anak-anak akan mengeluarkan pendapatnya. Oh, Bu, harus gini, harus gini. Oh, nggak apa-apa. Itu dibuat lagi keyakinan kelas yang baru. Jadi ini dikawal terus. Jadi untuk ibaratnya namun Sunda mah untuk ajak cicing itu Ibu. Jadi apa berjalan terus dinamis itu untuk keyakinan kelas. Bagaimana Ibu? Sebentar. Ya. Saya sebetulnya pernah membuat keyakinan kelas. Jadi sebelum mengajar itu membuat keyakinan dengan mereka, dengan anak-anak, mau bagaimana belajar kita atau belajar yang menyenangkan, yang tenang, yang aman itu bagaimana. Kemudian kami membuat kesepakatan. Tapi lama-lama jadi kesepakatan atau keyakinan kelas tersebut jadi dilupakan. Nah, itu bagaimana? Ya, terima kasih. Keyakinan kelasnya dibuat berapa poin, Bu? Itu maksimal 7 poin sudah cukup kalau untuk kelas. Kemudian itu ditempel di dinding, kemudian kalau bisa itu ada tanda tangan anak-anak semua. Jadi di karton di tiap kelas itu dibuat keyakinan, mau pakai tulis tangan boleh. Nah, di bawahnya ada tanda tangan. Ini loh, kamu sudah tanda tangan ini. Kalau si A itu melanggar keyakinan kelas. Tuh, kira-kira keyakinan kelas mana yang telah kamu langgar gitu. Jadi perlihatkan ini tanda tangan kamu. Nah, itu seperti itu. Mungkin itu, Bu. Jadi itu juga harus diingatkan terus, Bu. Dipantau terus, tidak bisa langsung mentang-mentang sudah punya Pak buat keyakinan kelas, udah aja. Enggak seperti itu. Itu titip untuk Bapak Ibu wali kelas seperti itu. Silakan ada tanda tangan anak-anak ya Bapak. Ya bagaimana? Ya, jadi mungkin nanti yang menghukumnya bukan Bapak Ibu dulu ya, tapi itu teman-teman Siswa ya. yang mengenal konsekuensinya. Ya. Bagaimana? Sudah cukup? Ya, cukup. Terima kasih. Terima kasih sekali. Selanjutnya silakan Bu Ea mengundang pertanyaan yang kedua.
silakan. Bapak atau Ibu? Oh, Ibu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin akan saya tanyakan kepada Ibu bahwa tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang keyakinan kelas. Nah, apakah ada perbedaan tentang keyakinan kelas dengan keyakinan sekolah? Mungkin itu saja Ibu, pertanyaan dari saya. Ya, apakah ada perbedaan antara keyakinan kelas dan keyakinan sekolah? Silakan. Ya, baik, terima kasih. Bagus sekali ya pertanyaannya. Keyakinan kelas itu dibuat di kelasnya masing-masing, dibimbing oleh wali kelas. Kalau keyakinan sekolah itu dibuat oleh perwakilan guru. Kalau siswa, perwakilan siswa pada saat masuk awal ajaran baru. Itu perbedaannya. Jadi kalau dulu mah peraturan, tata tertib. Nah sekarang mah keyakinan sekolah. Hanya mungkin harus dipersempit lagi kalimatnya. Jangan terlalu banyak, ada 20. Biasanya kan gitu ya peraturan sekolah. Nah sekarang mah dipersempit lagi dan namanya keyakinan sekolah. Hampir sama sebenarnya, cuma yang buatnya beda. Kalau peraturan sekolah mah sekolah yang buat, kalau peraturan kalau keyakinan sekolah mah anak yang buat gitu. Ya kita bimbing gitu. Jadi akhirnya kalau dibimbing tidak harus seluruhnya, perwakilan saja, nanti akan terbentuk yang namanya keyakinan sekolah. Mungkin seperti itu Ibu Gina? Iya, mungkin begini ya Bu. Kalau misalkan ada seorang guru yang tidak menjadi wali kelas, mungkin itu bisa mengajak atau untuk meyakinkan kelas itu bagaimana ya Bu? Oh ya, itu persis pengalaman seperti saya. Itu ada yang namanya keyakinan kelas mata pelajaran. Karena saya bukan wali kelas, jadi pokoknya semua kelas saya buatkan keyakinan kelas 7A mata pelajaran informatika. Dan tolong tempel di tiap kelas. Itu sudah saya buat. Kebetulan anak-anak minta, Bu print out aja sama Ibu. Ya insya Allah nanti Ibu print out gitu. Itu. Jadi keyakinan kelas mapel berlakunya pada saat mapel tersebut. Iya gitu. Terima kasih Ibu. Iya sama-sama. Ya, alhamdulillah pertanyaan yang kedua juga sudah dijawab dengan sangat jelas. Bu masih mengundang pertanyaan yang ketiga. Silakan. Ada Ibu Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya merasa tertarik dengan pembinaan atau pengarahan mengenai pembeberan budaya positif yang sudah Ibu sampaikan. Di mana dalam hal budaya positif dalam penerapan yang terlaksana di SMP Negeri 1 Lumbung diantaranya adalah penerapan disiplin bagi para peserta didik. Nah selama ini dalam penerapan budaya positif kita itu mengenal hanya istilahnya itu apa sih? Hukuman atau konsekuensi. Sedangkan untuk istilah sekarang karena bahasa itu dinamis terus berkembang ya istilah-istilah, muncul istilah baru yang baru saja Ibu Endrayani SPD MPD menjelaskan ada istilah hukuman atau konsekuensi itu restitusi. Nah, yang akan saya tanyakan, apakah pemberian istilah restitusi ini bisa dilaksanakan di sekolah kita, yang mana jumlah siswa di sekolah kita itu cukup banyak? Itu yang mesti mohon ada penjelasan dari Ibu tentang pelaksanaan restitusi untuk di sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk restitusi
siswa dengan cara-cara itu ada 3 tahapan. Ya, jadi usahakan kita jangan melakukan yang namanya hukuman atau konsekuensi. Ini akibatnya akan membekas pada anak, apalagi hukuman. Karena saya merasa saya juga pernah dihukum. Sampai usia berapa tahun pun itu akan ingat saya pernah dihukum. Ya, waktu itu pasti Bapak Ibu guru juga merasakan bagaimana dulu pernah dihukum. Oh, misalnya Ibu Puji dulu pernah jadi muridnya Pak Haji Yaya, mungkin pernah dihukum tidak? Nah, misalnya pasti ingatan akan kuat, itu akan mendalam. Nah, tapi kalau restitusi, ya, ini dikembalikan ke anak. Anak yang menyelesaikan masalahnya. Kita hanya menuntunnya saja. Nah, sekarang bagaimana menerapkan disiplin di sekolah kita yang siswanya banyak? Restitusi ini dilaksanakan kalau ada pelanggaran. Kalau tidak ada pelanggaran, tidak usah dilaksanakan. Nah, ini bertahap Bapak Ibu. Kita tidak bisa langsung cara langsung kita langsung bisa anak menjadi disiplin, bisa mandiri, tidak bisa. Kita bertahap mencoba dari sekarang bagaimana menerapkan yang namanya segitiga restitusi, mengatasi masalah-masalah. Terus kalau bisa ada masalah, jangan langsung ke ruang bimbingan karir, kata udah BK kan aja, nggak usah Bu. Yuk kita tangani dulu sama wali kelas atau tangani siapa yang bermasalah. Misalnya pas pelajaran saya ada masalah siswa, berarti itu ke saya, walaupun saya bukan wali kelas karena masalahnya pada pelajaran saya. Nah, tapi kalau misalnya di luar itu bisa ke wali kelas dulu. Jadi secara bertahap. Nah, nanti kalau ini fatal sekali, itu bisa ditangani oleh yang lebih kompeten, itu guru BK. Karena kita sebagai guru kan beda ya pendidikannya, kalau guru BK dengan guru mata pelajaran. Nah, untuk disiplin di sekolah kita berusaha dari sekarang menangani siswa. Karena kita gurunya juga banyak, jadi tidak bisa ditangani oleh satu orang guru. Misalnya baju dikeluarkan, kita bisa ke anak langsung, ya jangan ditangani oleh satu orang. Dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang enak lah gitu. Jadi bagaimana anak bisa mandiri, gitu. Bagaimana Ibu? Ya, terima kasih dengan pembeberan jawaban yang Ibu sampaikan. Dengan jelas itu berarti bahwa siswa itu sendiri mau mengubah jadi pembelajaran dari kesalahan atau kekeliruan tindakan dia itu sendiri gitu. Jadi diminta untuk hidup mengubah punya rasa tanggung jawab. Ya, terima kasih. Terima kasih. Baik, sudah terjawab juga ya bagi saya. Masih ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu? Sudah cukup? Sudah cukup? Bu En, mungkin ada closing statement, kalimat penutup Bu En atau cukup saja? Pilih. Ya, silakan. Saya hanya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu guru karena telah meluangkan waktunya untuk saling berbagi ilmu, itu saja. Dan mudah-mudahan dengan adanya diseminasi ini kita mencoba mulai melaksanakan apa yang namanya budaya positif di sekolah. Itu harapan kita. Kita semua ini untuk kemajuan sekolah kita. Mudah-mudahan berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk narasumber dan beberapa hal sudah saya catat di sini ya. Bahwa pertama kita di awal tahun pembelajaran itu membuat keyakinan kelas itu ya. Jadi mungkin kalau untuk kelas 7 yang baru bisa di saat orientasi ya, FPLS. Bisa ya. Ya. Dulu saya sudah mencoba dengan teman-teman, tapi itu tadi Bu,
jadi bahasanya belum efektif, masih banyak gitu. Jadi semua yang anak-anak usulkan dimasukkan begitu. Ternyata kata ibu tadi kan bisa disimpulkan jadi hanya kalimat-kalimat simpel saja. Ya. Ya. Nah, jadi kita bisa berubah mungkin ya. Kemudian Ibu En juga menyampaikan tentang 5 kebutuhan dasar yang sebenarnya bukan anak-anak saja, kita juga sama ya Bu. Yang pertama penguasaan, yang kedua kebebasan, rasa kasih sayang dan ingin diterima, kemudian kesenangan dan keinginan untuk bertahan hidup ya, mempertahankan hidup. Sama ternyata kita juga, anak-anak juga sama dengan kita, memiliki 5 kebutuhan dasar tersebut. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, gak tahu kenapa saya jadi ingin terus berpantun ini dengan pergi ke ladang bertanya-tanya ikan siapa berenang di tepi. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Meski saat istirahat Bapak Ibu masih ada di sini. Kemudian jika di sana bukan di sini, jangan dulu kita pergi. Mari kita akhiri acara ini lain kali bercerita lagi. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
rapi katanya. Ini berdoa sholawat sebelum belajar. Nah, sini. Tidak boleh mengecek. Nah, nanti ke sini. Tidak terlambat masuk ke kelas. Coba kita diganti. Ini tidak telat masuk kelas, berarti diganti menjadi masuk ke kelas tepat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tata Ridan SPD selaku Kepala SMP Negeri 1 Lumbung mengucapkan terima kasih kepada seluruh Dewan Guru dan staf tata usaha yang begitu bersemangat mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif, dan insya Allah kami akan langsung melaksanakan budaya positif di sekolah, khususnya penanaman disiplin positif. Terima kasih saya ucapkan untuk Ibu Endrayani Mariana, calon guru penggerak Angkatan 9 yang telah melaksanakan diseminasi budaya positif dalam memenuhi tugas pendidikan guru penggerak yang dilaksanakan di Kabupaten Ciamis. Tetap semangat, pantang menyerah. Semoga semangat Ibu dapat diikuti oleh Bapak Ibu guru, terutama dalam menciptakan budaya positif di sekolah kita tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niatin Sumartini selaku rekan guru Bu Hendrayani, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Lumbung, mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah melaksanakan pengimbasan budaya positif di sekolah kita. Saya akan berusaha melaksanakan apa yang telah disampaikan oleh Bu tadi, terutama dalam penerapan segitiga restitusi dan pembuatan keyakinan kelas. Semoga dengan kerjasama yang baik kita dapat melaksanakan tahapan-tahapan tersebut dalam mewujudkan budaya positif di SMP Negeri 1 Lumbung. Terima kasih Bu sukses selalu, sehat selalu, lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.